Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita masih dengan buku Islam Alternatif Menjelajah Zaman Baru karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membaca bab 7, Allah Rabbul Mustad'afin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang fakir, pernah bercerita tentang pengalamannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembesar-pembesar Quraisy bermaksud menemui Rasulullah. Mereka mengutus Al-Aqra bin Habis At-Tamimi dan Uyainah bin Hizn. Mereka melihat di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk Suhaib, Bilal, Khabbab, Ammar, dan orang-orang seperti mereka dari kalangan du'afa muslimin. Mereka berkata, orang-orang terkemuka Arab akan datang menemuimu dan kami malu. Mereka akan melihat kami duduk dengan budak-budak yang hina ini. Apakah kau senang mempunyai pengikut seperti mereka? Apakah kami harus ikut mereka? Apakah mereka orang yang diberi karunia oleh Allah? Usirlah mereka dari sisimu. Jika engkau mengusir mereka, kami akan menjadi pengikutmu. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki ridhonya. Sampai akhir ayat. Quran Surat 6 ayat 52. Rasul yang mulia tidak mengusir mereka. Bahkan sejak turun ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin sering duduk bersanding bersama mereka. Inilah Nabi kaum mustad'afin yang tidak segan-segan mengendarai keledai, menjahit baju janda tua yang miskin, memeluk orang dusun, memperbaiki sandal anak yatim. Inilah Nabi kelompok tertindas yang menjawab pertanyaan orang yang ingin mengetahui di mana ia dapat ditemui. Carilah aku di tengah-tengah kaum du'afa. Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki karena bantuan orang-orang du'afa kalian? Inilah Abul Fuqara, orang yang tidur di atas tikar kasar, sujud di atas tanah, tinggal di gubuk kecil yang hanya bisa diisi gariba air, dan berdoa, ya Allah, himpunkan aku pada hari kiamat beserta orang-orang miskin. Inilah pemimpin orang kecil yang wajahnya muram melihat penderitaan mereka dan bersinar-sinar karena melihat kebahagiaan mereka. Suatu hari, lewatlah di depan beliau seseorang. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Tanyanya. Ini laki-laki terhormat. Demi Allah, ia orang mulia. Kalau melamar akan dinikahkan. Kalau minta prioritas akan didahulukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Lewatlah orang yang lain. Bagaimana pula pendapat kamu tentang dia? Tanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang ini sebagian dari fuqara muslimin. Kalau melamar tidak dinikahkan, kalau meminta keistimewaan tidak diberikan, kalau bicara tidak didengarkan. Nabi berkata, ia lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang tadi. Inilah Nabi akhir zaman yang mengembuskan harapan kepada kaum tertindas, mengangkat derajat mereka di atas para bangsawan dan raja-raja, membangkitkan semangat hidup mereka, menanamkan harga diri mereka, sehingga kelak mereka memacu kudanya ke sebelah utara dan meruntuhkan tahta Kisra dan Kaisar. Sejarah menyaksikan langkah-langkah tegap salah satu
salah seorang di antara mereka ketika memasuki istana Panglima Rustam dan menambatkan keledainya pada kursi yang gemerlapan seraya berkata, "Kami kaum pilihan Allah yang akan mengeluarkan manusia dari pengabdian kepada manusia ke pengabdian kepada Allah saja, dari kezaliman berbagai agama ke keadilan Islam." Sejarawan tertegun ketika kaum yang selama berabad-abad dianggap bodoh, sufaha, bergelimang debu kotor, dan para pekerja kasar dapat tampil membuka cakrawala peradaban baru selama ratusan tahun. Seorang budak yang pernah dijual seperti hewan setelah menjadi pengikut Nabi Mustad'afin berhasil mendirikan sebuah dinasti. Sejarah menyebut dinastinya sebagai dinasti budak Mamluk. Di berbagai negeri, raja-raja dianggap keturunan dewa dan Tuhan dinyatakan di dunia lewat tangan-tangan mereka. Maka tangan-tangan kurus dengan penuh kekhidmatan mengangkat batu-batu buat istana atau kuburan para pangeran. Dengan rasa beragama yang dalam, mereka antarkan hasil keringat mereka ke ambang keraton, dan seraya mengunjuk sembah, mereka bergumam, "Nyawa dan darah kami di bawah duli tuanku, duhai putra para dewa." Pada saat itu, ketika Tuhan dianggap memihak para raja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di kebun Utbah bin Rabi'ah dengan kaki berlumuran darah, "Ya Allah, kepada Engkau kuadukan kelemahan tenagaku, kekurangan diriku, dan kerendahanku di hadapan manusia. Ya Allah, yang paling kasih dari segala yang mengasihi. Engkaulah Tuhan yang memelihara kaum tertindas. Engkaulah Rabbul Mustad'afin." Allah kini tidak dipanggil sebagai ayah para bangsawan. Allah kini menjadi Rabbul Mustad'afin. Ketika di tempat-tempat ibadah didirikan patung raja-raja yang mangkat, ketika tokoh-tokoh agama menabur berkat di atas mahkota, dan firman Tuhan bergema lewat mulut para pangeran, seorang nabi turun dari puncak gunung membawa kitab yang mengejek para raja, dan Allah berfirman, "Kami bermaksud memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di bumi. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi." Quran surat 28 ayat 5. Hal yang aneh terjadi. Kitab-kitab suci biasanya mengajarkan hikmah lewat para pangeran. Bhagavad Gita bercerita tentang jelmaan Tuhan, Krishna, yang menasihati putra Pandu, Pangeran Madukara, Raden Arjuna. Dalam agama Buddha, wahyu turun lewat Pangeran Siddhartha Gautama yang baru meninggalkan keraton karena ingin mencari jatining urip. Para raton dan negara Kartagama dipenuhi dengan kisah dari istana. Folklore bercerita tentang para putri dan pangeran yang mempunyai hubungan darah dengan tuhan-tuhan di langit. Al-Quran, kitab yang dibawa Muhammad, malah bercerita tentang kaum mustad'afin dan menyebut mereka 17 kali lebih banyak daripada kaum pembesar. Belum lagi dihitung 12 kali fakir dan fukoro, dan 23 kali miskin atau masakin. Lalu berapa kali Al-Quran menyebut kata raja yang mengacu kepada manusia dan bukan Tuhan? 10 kali. Satu di antaranya berbunyi, dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina."
Dan satu lagi berbunyi, di hadapan mereka ada seorang raja yang mengambil perahu orang miskin yang bekerja di lautan dengan paksa. Quran surat 18 ayat 71. Tetapi Fir'aun disebut 74 kali dalam Al-Quran. Benar, tetapi berbeda dengan raja-raja dalam Mahabharata atau cerita-cerita Buddha. Fir'aun dilukiskan sebagai tiran durhaka, perusak, penindas, pembunuh orang yang tak bersalah, penipu dan fasik. Dengarkan bagaimana Al-Quran melukiskan Al-Mala', para bangsawan, dan Al-Mutrafin, orang kaya yang hidup mewah, sebagai penentang kebenaran dan sumber kerusakan. Dan tidak kami utus pada setiap negeri seorang pemberi peringatan, kecuali berkata mutrafunnya, sesungguhnya kami kafir pada apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Dan mereka berkata, kami lebih banyak harta dan anak, dan kami tidak akan tersiksa. Quran surat 34 ayat 34 sampai 35. Dan begitulah, tidak kami utus sebelummu di sebuah negeri seorang pemberi peringatan, kecuali matrafunnya berkata, sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami mengikuti suatu kepercayaan, dan kami akan mengikuti jejak mereka. Quran surat 43 ayat 23. Dan bila kami ingin membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran surat 17 ayat 16. Berkata Al-Mala' yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu kecuali manusia juga seperti kami, dan tidak kami lihat pengikut-pengikutmu kecuali orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya, dan kami tidak melihat kamu memiliki kelebihan di atas kami, bahkan kami yakin kamu semua pembohong. Quran surat 11 ayat 27. Pada saat yang sama, Al-Quran berbicara tentang kewajiban membebaskan kaum mustad'afin, menyantuni anak yatim, fuqara dan masakin, membela budak-budak belian, para tawanan, dan siapa saja orang yang malang yang bergelimangan debu. Dalam Islam, Tuhan muncul tidak di belakang para raja, tapi di samping mereka yang tertindas. Dia bukan Rabbul Mustakbirin, Dia Rabbul Mustad'afin. Dia berfirman, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas seluruh timur bumi dan seluruh baratnya yang kami berkati. Quran surat 7 ayat 137. Dia mengutus para rasul bukan semata-mata untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar atau mengajak akan syariat saja, melainkan juga melepaskan beban penderitaan dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Quran surat 7 ayat 157. Dia melukiskan sejarah manusia sebagai gerakan kaum mustad'afin di bawah pimpinan para rasul melawan kaum mustakbirin. Di tengah-tengah suatu bangsa, ketika orang-orang kaya hidup mewah di atas penderitaan orang-orang miskin, ketika budak-budak berlian merintih dalam belenggu tuan-tuannya, ketika para penguasa membunuhi orang-orang tak berdaya hanya untuk kesenangan, ketika para hakim memihak pemilik kekayaan dan memasukkan ke penjara orang-orang kecil yang tidak berdosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan dari Rabbul Mustad'afin. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami,
Keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya ini. Berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Quran Surat 4 ayat 75. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.